Raja Ampat di Provinsi Papua Barat telah dikenal dunia internasional dengan keindahan alam dan surga bawah lautnya yang memukau para penyelam seluruh dunia. Ibarat surga kecil yang jatuh ke bumi, keindahan alam Raja Ampat yang menakjubkan mengundang decak kagum dunia. Kepulauan di barat laut kawasan Kepala Burung Papua Barat ini memiliki lebih dari 1.500 pulau kecil. 4 pulau utamanya yaitu Misol, Salawati, Batanta, dan Waigeo. 4 pulau besar di Raja Ampat itu seringkali dihubungkan dengan asal-usul penamaan Raja Ampat. Begitupun dengan 4 suku yang tinggal di pulau terbesar di Raja Ampat, yaitu Waigeo, suku Ambel, Langganyan, Kawe, dan Wawiyai. Asal-usul Raja Ampat tak bisa dipisahkan dari cerita munculnya raja-raja dari suku Maya, suku asli yang mendiami Pulau Waigeo. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, di Teluk Kabui tak jauh dari Waigeo, dahulu muncul raja-raja misterius dari 7 telur. Raja Ampat berasal dari 4 raja yang lahir dari 7 telur yang didapat generasi pertama suku Maya Aliap Gaman. Suku Maya baru keluar dari pedalaman menuju pantai pada abad 19. Masyarakat Raja Ampat tumbuh menjadi masyarakat bahari yang tangguh. Total luas wilayah perairan dan darat di Raja Ampat mencapai 40.000 km persegi. Ini sudah mencakup wilayah Taman Nasional Laut terbesar di Indonesia, yaitu Teluk Cendrawasih. Perjalanan tim Insight Papua dimulai dari Sorong. Perjalanan menuju Kepulauan Raja Ampat dilanjutkan dengan menggunakan kapal feri Bahari Express. Selain menggunakan kapal feri, menuju Raja Ampat bisa juga ditempuh dengan menggunakan speedboat dari Pelabuhan Rakyat Kota Sorong. Setiap pukul 14 waktu Indonesia Timur, tersedia kapal cepat. Bahari Express, Marina Express, dan feri yang melayani penumpang dari Sorong ke Waisai, ibu kota Kabupaten Raja Ampat. Untuk transportasi ini cukup dengan merogoh kocek sebesar Rp120.000 sampai Rp220.000 tergantung kelas yang kita ambil. Sejenak kami melupakan segala kepenatan. Selama kurang lebih 2,5 jam perjalanan menuju Waisai, kami menikmati pemandangan laut biru dan jernih. Kenyamanan mengunjungi Raja Ampat amat kami rasakan. Tak heran lokasi wisata ini setiap tahunnya selalu banjir wisatawan lokal maupun mancanegara. Wilayah pemandangannya semakin menakjubkan begitu memasuki wilayah Raja Ampat. Sesampainya di Waisai, kami dijemput petugas resort tempat kami menginap dan melanjutkan perjalanan dengan perahu motor. Sekitar 80% dari total luas wilayah Kabupaten Raja Ampat berupa perairan. Tempat ini sungguh surga bagi penikmat sejati wisata bahari. Raja Ampat yang eksotis dengan gugusan pulau-pulau kecilnya yang indah beserta wisata bawah lautnya yang luar biasa telah menarik perhatian dunia. Tak ketinggalan masyarakatnya yang ramah juga budaya yang unik menjadi nilai tambah tersendiri. Lantas bagaimana kearifan lokal menghadapi daerahnya yang mendunia? Yuk kita lihat bersama.
Yang istimewa dari Raja Ampat, selain hamparan terumbu karang dan biota laut yang mempesona, kita bisa melihat secara dekat burung cendrawasih atau yang dikenal bird of paradise di habitat aslinya. Pagi itu kami dijemput pukul 5 pagi dari tempat kami menginap. Sesampainya di ujung desa dan menambatkan perahu, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki. Setelah hujan sempat mengguyur dan trekking sekitar setengah jam lebih menuju lokasi puncak cendrawasih, akhirnya kami tiba di lokasi. Jalan menanjak menyusuri bukit cukup melelahkan. Syarat untuk dapat melihat burung cendrawasih hanya di waktu tertentu, terutama di saat cuaca cerah. Kita jalan aja ke... Bila beruntung, puluhan burung cendrawasih merah, belah rotan, kecil, dan cendrawasih besar akan tampak hinggap di pohon setinggi 2 meter. Kami ditemani Pak Organis Diamara yang menjaga dan melestarikan puncak cendrawasih ini. Ini udah sampai, Pak? Iya, ini tempatnya untuk kita sudah tiba di tempat dan silakan duduk. Akhirnya juga. Iya. Oke. Coba perhatikan di atas tempat posisi burung selalu datang hinggap dan dia bisa atraksi. Dia bisa menari, dia bisa kawin dan bisa isap mulut. Itu tempatnya, cagan-cagan yang ada yang celah, saksikan sendiri burungnya di saat dia menari-menari. Itu tempatnya. Setiap hari ada, pagi, sore, tetap burung ada di sini, cendrawasih merah. Dan masih juga ada burung-burung lain, seperti kakatua putih, burung tahun-tahun, kumkum, dan cendrawasih hitam pun ada di sini. Jadi setiap hari lokasi ini tetap masih banyak burung yang ada di lokasi. Makanya ini dikenal sebagai sebagai puncak cendrawasih gitu ya? Iya, namanya tempat ini lokasi Yen Papir Puncak Cendrawasih. Tapi gimana, mereka terjaga atau mungkin masih ada yang berburu mungkin? Dalam 3 tahun ke depan kami masyarakat sudah sadar berwisata, mencintai dan lebih disiplin semua aset yang ada di kawasan, khususnya di daerah lingkungan batas Sapor Keren. Kami masyarakat sudah secara khususnya bagi saya sudah sadar berwisata, sehingga lokasi ini saya akan buat pada pertengahan bulan November tahun 2011. Lokasi saya siap. Biasanya dari mana aja, Pak, pengunjung yang datang? Iya, pengunjung yang setiap saat datangi kami itu dari berbagai negara, baik dari Amerika, dari Prancis, Jerman, Inggris, dan tamu lokal. Dalam 1 tahun, 4 bulan pengunjung sudah 500 lebih yang sudah datangi lokasi kami di sini. Kalau dari segi penghasilan, Pak, lebih enak nelayan atau sektor pariwisata? Pendapatan ekonomi saya dari posisi saya selalu melaut dan lewat hasil berburu, pemburuan dengan hasil wisata, ekonomi saya lebih meningkat, berubah jauh sekali. Saya anggap itu lebih membahagiakan saya dalam kehidupan keluarga. Kalau harapan untuk pemerintah apa? Mungkin pernah kendala-kendala dalam menjalankan pariwisata ini? Iya, untuk aset yang ada sudah cukup menjamin tersedia. Hanya untuk saya sebagai pengelola lokasi wisata, saya sangat mengharapkan dan membutuhkan perhatian serta pelayanan dari pemerintah. Dan perlu ada dukungan dan kerjasama yang baik, maka lokasi Sapor Keren khususnya untuk lokasi ini lebih terkenal sampai ke luar negeri dan bisa mendatangkan banyak pengunjung dan devisa yang cukup untuk Kabupaten Raja Ampat. Yesus,
bawah laut Raja Ampat sudah dikenal luas di kalangan penyelam profesional dunia. Mereka menobatkan kepulauan ini sebagai satu dari 10 situs penyelaman terbaik di dunia. Berdasarkan penghitungan Coral Reef Rehabilitation and Management Program atau CORMAP, Raja Ampat memang memiliki kekayaan dan keunikan spesies yang tinggi. Ditemukan sedikitnya 1.104 jenis ikan, 699 jenis moluska, dan 537 jenis hewan karang. Wisata Raja Ampat tak pelak memang menjadi incaran banyak orang dari berbagai belahan dunia. Meskipun biayanya cukup mahal, agaknya tidak menjadi alasan bagi turis untuk terus datang dan menikmati alam dan masyarakatnya yang amat ramah. Just for the people, how friendly they are, and I personally feel Raja Ampat is a place where it's untouched, unexplored so far, even compared to any places in this world. So I just find the Papuans to be very friendly, very charming, very affectionate. They just like to mingle with the people, just like to talk to the people and kind of really find out why they're here and get a little bit more feedback from them. So I would say Raja Ampat is really beautiful, especially with the people and their culture and everything. Arus kunjungan wisatawan yang datang ke Raja Ampat hingga kini tercatat masih didominasi turis mancanegara. Menurut data tahun 2013, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Raja Ampat rata-rata 8.000 wisatawan per tahunnya. Rata-rata wisatawan ini didominasi oleh wisatawan asal Amerika Serikat. Rombongan turis asing yang menggunakan kapal pesiar umumnya betah tinggal di kawasan wisata laut dan hutan. Selain keindahan alam, para turis asing ini merasa aman dan nyaman dengan penerimaan penduduk asli setempat yang ramah. Wisatawan yang ingin menyelam sebaiknya menginap di resort diving yang menyediakan peralatan diving dan guide untuk menunjukkan spot penyelaman terbaik. And the other aspect of Papua is the people, very friendly. Very welcoming people, and we feel great here, and it's very relaxing. We came from Manado, and it took a couple of days to come here, fly to Sorong, and then had to wait for the ferry. But I think it's absolutely worth it. What I like about Papua is that it's a pristine environment, and the coral reef are in excellent shape. And also, the biodiversity is quite unique, like nowhere else. I've never encountered anything that would make me feel any other way. So, I mean, it's not a question of people are after you with machetes or it's dangerous. I think the most dangerous part of getting here is, or being here is flying. Kami menginap di Raja Ampat Dive Resort. Kamar-kamar di resort ini terletak di tengah kepulauan tak berpenghuni yang kaya akan beraneka biota laut. Raja Ampat merupakan pusat segitiga karang dunia. Poros yang mencakup perairan kaya karang di Indonesia, Filipina, Malaysia, Papua Nugini, Timur Leste, dan Australia. Lantaran memiliki kekayaan biota laut, kawasan ini diusulkan oleh pemerintah Indonesia sebagai situs warisan dunia kepada UNESCO. Kebanyakan wisatawan yang datang ke Raja Ampat saat ini adalah para penyelam. Bagi wisatawan yang tidak memiliki keterampilan diving, akan merasa nyaman menikmati pantai berpasir putih yang sangat indah. Keragaman terumbu karang, padang lamun,
hutan mangrove, dan pesona pantai tebing berbatu. Potensi ini menarik sejumlah pengusaha ekowisata untuk mengembangkan akomodasi bagi wisatawan. Bahkan tidak jarang beberapa turis asing akhirnya menetap, menikah, dan berinvestasi di pulau ini. I love it. It's beautiful. It's amazing. It's wonderful diving. That's really why I came. I heard that it was the best diving in the world, and I believe it is. It's truly remarkable. I come here every year. It's already 4 years. I come here every year because my wife works here. Oh, really? And I help her. I like the people. They are very friendly, and I think this place is one of the less paradise in the world. You can dive everywhere, snorkeling everywhere. It's fantastic. Belum pernah ada masalah. Belum pernah ada masalah di sini. Aman sekali. Tidak ada pencuri, tidak merasa terancam. Ya, itu saja. Saya seperti di rumah. Saya seperti di Italia di sini. Orang ramah sekali. Saya senang. Selain turis mancanegara, turis lokal pun semakin mengenal dan bangga bisa menikmati keindahan Raja Ampat. Salah satu strategi pengembangan pariwisata yang ditempuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat untuk menunjang kemajuan sektor pariwisata dan meningkatkan sumber pendapatan penduduk lokal yang hidup di sejumlah desa di Kepulauan Raja Ampat adalah dengan memberdayakan beberapa lokasi tempat tinggal penduduk asli Kepulauan Raja Ampat menjadi sebuah desa wisata. Salah satu lokasi desa wisata yang cukup terkenal adalah Desa Arborek. Desa Arborek ini jadi desa wisata pada tahun 2008. Mengapa sampai Kabupaten Raja Ampat memilih Kampung Arborek salah satu dari kampung wisata? Karena masyarakat Arborek itu lebih awal dia menyadari, dia sangat menyadari tentang apa itu menjaga, apa itu melindungi, apa itu mengawasi, ya, itu terutama. Kemudian pada waktu itu Desa Arborek ini juga sudah punya partisipasi di dalam membuat potensi-potensi, yaitu dia buat pembudidayaan ikan, kemudian rumput laut, kemudian ada kreatif lain seperti ibu-ibu ini membuat kelompok-kelompok untuk membentuk kelompok dalam kelompok anyaman, kelompok keterampilan. Oleh sebab itu, terus dari timua juga, ibu-ibu di Arborek itu sudah sangat peduli tentang lingkungan, kebersihan, dan lain sebagainya. Desa ini memiliki pemandangan pantai berpasir putih yang luar biasa indah. Selain itu, desa ini menjadi terkenal juga karena penduduknya, khususnya kaum ibu-ibu yang menghasilkan kerajinan tangan berupa topi anyaman khas Desa Arborek. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Wah, lagi pada sibuk apa nih? Tas buku. Oh, topi, tas buku. Dari apa ini nih bahannya nih? Bahannya dari daun pandan. Daun pandan. Oh, daun pandan di sini sama di Jakarta. Ini yang ini kayaknya kuat ya. Ini daun pandan yang besar sekali gitu kali ya, Bu ya? Daun yang tersedia melimpah di Desa Arborek ini biasanya diolah menjadi kayafov atau topi, noken atau tas, dan noken ponsel atau tempat tas handphone. Hasilnya adalah buah tangan etnik dengan warna-warna nan cantik. Aku ajari bikin topi atau tas buku ya? Iya, ajar sebisa. Desa wisata ini adalah lokasi di mana kita bisa mengenal dan membaur dalam kehidupan sehari-hari penduduk asli Kepulauan Raja Ampat. Menggali berbagai pengetahuan dan budaya unik yang ada di desa tersebut. Mama, ini topi kayak begini bisa dibikin berapa lama? Kalau 1 minggu begitu. 1 minggu ya, jadi? 1 minggu. Itu jahit benangnya benang apa tuh? Pakai nilon. Nilon. Kalau ini yang kasih rasa bagus.
Ikan bawah laut tidak begitu sulit ditemukan di sini. Karena kerjenihan air sepanjang dermaga Arborek, kita bisa langsung melihat spesies ikan dan biota laut. Tidak banyak hal-hal yang ditabuhkan suku di Raja Ampat. Larangan merusak lingkungan itu yang utama. Bahkan masyarakat setempat memiliki kearifan sendiri untuk melestarikan lingkungannya yang dikenal dengan adat sasi. Sasi dalam bahasa setempat berarti saksi. Adat ini merupakan cara yang telah diyakini dapat mendukung lestarinya pemanfaatan sumber daya alam. Dalam tradisi adat sasi, ada pelarangan adat untuk menangkap dan memancing hasil laut selama waktu yang ditentukan. Biasanya 1 tahun. Masyarakat kemudian diperkenankan secara bersama menangkap hasil laut setelah jeda sasi. Adat sasi merupakan cara berkelanjutan pelestarian alam yang telah ada sejak puluhan ribu tahun lalu, yang dipercaya masyarakat subsuku KW di Kepulauan Wayak, Raja Ampat. Kearifan lokal adat sasi ini dihidupkan kembali. Jadi prosesnya sasi itu bagaimana tuh Pak? Awalnya masyarakat bikin apa? Seperti apa tempatnya? Macam tempat itu macam ditaruh tanda. Ada kayu itu, ada kayu untuk dipele. Baru ada tulisannya untuk dilarang untuk disasi. Jadi dilarang sasi. Jadi dilarang ambil gitu. Dilarang ambil. Apa saja yang dilarang ambil apa saja? Pokoknya dilarang ambil itu macam ada ikan juga tidak boleh ditikam atau dimancing, atau taripan juga tidak boleh diambil. Apa ini pokoknya semua apa manyiwang tidak boleh mancing di situ semua. Itu kalau lagi tutup sasi ya? Ya nanti kalau sudah masyarakat setuju dengan itu baru ditutup sasi itu di situ tempat itu. Ditinjau secara ilmiah, sistem sasi ini akan lebih menunjang keberlangsungan cadangan sumber daya laut dan pengelolaan hak ulayat masyarakat. Ini merupakan kearifan lokal Papua, berupa komitmen bersama untuk tidak melakukan penangkapan pada spesies sumber daya laut tertentu, dan memberinya waktu untuk tumbuh dan berkembang biak sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat. Emang suka? Suka ya? Enak gak sih pinang? Enak. Rasa apa? Manis. Manis ya? Betul. Ada itu pinang bukan? Jambu. Oh jambu. Keramahan masyarakat lokal beserta potensi alam yang luar biasa indah menjadikan Raja Ampat sebagai potensi wisata yang luar biasa. Sudah sepatasnya kita menjaga Raja Ampat sebagai aset bersama.